Setelah memasuki usia 60 tahun, ada satu masalah kesehatan yang diam-diam mengurangi kebebasan jutaan orang. Bukan penyakit jantung, bukan diabetes, bahkan bukan radang sendi. Masalah itu adalah rasa nyeri khas yang terasa seperti sengatan listrik panas di dalam tubuh. Sensasinya sering bermula dari area pinggul, lalu menjalar ke bokong, turun ke belakang paha, dan pada sebagian orang dapat merambat hingga mencapai telapak kaki. Hari ini, saya akan membagikan 4 gerakan yang aman dan efektif, dirancang khusus untuk tubuh lansia aktif, guna membantu mengurangi gangguan akibat saraf kejepit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Lingkup Sehat dengan menekan tombol like dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton dari kota mana, dan saat ini berusia berapa. Semoga kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kesehatan. Mungkin banyak Bapak dan Ibu yang pernah mengalaminya. Misalnya rasa nyeri tajam saat berdiri setelah duduk lesehan bersama keluarga, atau sensasi ngilu yang muncul ketika bangkit dari posisi sujud saat sholat. Bahkan berjalan di jalan kampung yang permukaannya sedikit tidak rata pun terkadang membuat tubuh terasa tidak stabil, menimbulkan rasa takut kehilangan keseimbangan atau khawatir terjatuh. Lama-kelamaan, rasa nyeri tersebut membuat sebagian lansia mulai mengurangi aktivitas. Waktu bergerak semakin sedikit, lebih sering duduk, dan tanpa disadari muncul rasa cemas terhadap kondisi tubuh sendiri. Ada kekhawatiran akan menjadi beban bagi anak atau cucu di masa depan. Padahal ada fakta medis yang jarang disampaikan kepada masyarakat. Keluhan seperti ini tidak selalu harus dianggap sebagai hal yang wajar akibat pertambahan usia. Nyeri menjalar menyerupai aliran listrik tersebut seringkali berkaitan dengan kondisi yang dikenal masyarakat sebagai saraf kejepit. Pada banyak lansia, sumber masalahnya ternyata tidak selalu berasal dari area kaki, melainkan dapat berawal dari struktur saraf dan jaringan di sekitar pinggul atau tulang belakang bagian bawah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluhan saraf terjepit atau nyeri saraf menjalar cukup sering ditemukan pada kelompok usia di atas 60 tahun. Sayangnya, tidak sedikit orang yang mencoba mengatasinya dengan cara yang kurang tepat. Ada yang hanya mengoleskan minyak hangat, memijat bagian kaki yang terasa sakit, menarik otot betis secara berlebihan, atau sekedar mengandalkan obat pereda nyeri. Padahal, langkah-langkah tersebut seringkali hanya membantu meredakan gejala untuk sementara. Dalam beberapa kasus, peregangan yang salah justru dapat menambah tekanan pada saraf dan memperburuk keluhan yang sudah ada. Yang menarik, berbagai pendekatan rehabilitasi menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan gerakan yang sesuai dengan teknik dan urutan yang tepat, sebagian penderita dapat merasakan perbaikan lebih cepat dari yang dibayangkan. Tidak selalu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Pada beberapa kondisi, rasa nyaman bahkan mulai terasa dalam hitungan menit. Sekarang, mari kita mulai dengan gerakan pertama. Gerakan ini tampak sederhana, tetapi secara klinis ditujukan untuk membantu mengatasi salah satu penyebab saraf kejepit yang paling sering luput disadari pada tubuh lansia. Penyebab yang sering tidak disadari ternyata dapat berasal dari sebuah otot kecil yang berada jauh di dalam area panggul. Letaknya tersembunyi sehingga tidak terlihat dari luar. Bahkan banyak orang belum pernah mengetahui keberadaannya. Namun selama bertahun-tahun, kebiasaan duduk terlalu lama di kursi atau duduk lesehan dengan posisi yang kurang ideal dapat membuat otot kecil ini menjadi tegang dan kaku. Saat otot bagian dalam panggul mengalami kekakuan berlebihan, ia dapat memberi tekanan pada syaraf utama yang berada sangat dekat di sekitarnya. Bayangkan seperti penjepit yang menekan selang air hingga alirannya terganggu. Tekanan inilah yang diduga dapat memicu rasa nyeri tajam yang menjalar, dimulai dari bokong, lalu turun hingga ke paha, betis, bahkan sampai kaki. Berbagai kajian medis menunjukkan bahwa mengurangi ketegangan pada otot panggul bagian dalam dapat membantu menurunkan keluhan nyeri syaraf menjalar, terutama pada lansia. Seiring bertambahnya usia, perubahan pada persendian dan jaringan tubuh memang dapat membuat ruang gerak di sekitar syaraf menjadi semakin sempit. Karena itu, melepaskan ketegangan pada area ini menjadi langkah awal yang penting untuk membantu mengembalikan kenyamanan dan kebebasan bergerak. Sekarang mari kita mulai gerakan pelepasan pertama. Silahkan Bapak dan Ibu duduk di kursi yang kuat, stabil, dan nyaman. Pastikan kedua telapak kaki menapak rata di lantai. Kemudian angkat satu kaki secara perlahan dan letakkan pergelangan kaki di atas lutut kaki satunya. Posisinya akan menyerupai bentuk angka 4. Setelah itu, tegakkan punggung dengan santai.
Biarkan bahu rileks dan lepaskan ketegangan yang tidak perlu. Lalu condongkan tubuh bagian atas perlahan ke depan. Cukup sedikit saja, tidak perlu terlalu jauh. Yang perlu diingat, jangan memaksa tubuh bergerak sampai menimbulkan rasa sakit. Tujuan latihan ini bukan meregangkan otot secara berlebihan. Bapak dan Ibu cukup mencari sensasi tarikan ringan hingga sedang di area bokong bagian atas dengan rasa yang tetap nyaman. Saat berada di posisi tersebut, fokuskan perhatian pada pola napas. Tarik napas perlahan melalui hidung secara dalam, kemudian hembuskan lebih panjang melalui mulut. Saat menghembuskan napas, bayangkan area pinggul perlahan menjadi lebih rileks, lebih ringan, dan ketegangannya mulai berkurang. Pertahankan posisi nyaman itu sekitar 20-30 detik. Setelah selesai, kembali duduk tegak secara perlahan dan bernapaslah seperti biasa. Kemudian ulangi gerakan yang sama pada sisi kaki lainnya. Jika posisi duduk terasa kurang nyaman atau membuat pinggul terasa berat, Bapak dan Ibu dapat mencoba alternatif lain sambil berbaring telentang di atas alas yang cukup empuk. Bentuk posisi kaki tetap menyerupai angka 4, lalu tarik kaki perlahan mendekati dada sambil menopang bagian belakang paha dengan kedua tangan. Banyak lansia melaporkan bahwa latihan pernafasan dan gerakan sederhana seperti ini memberikan sensasi lega yang berbeda. Sebagian merasakan nyeri menjalar ke kaki mulai berkurang atau terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Secara medis, kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa ketegangan di sekitar otot panggul mulai berkurang, sehingga tekanan terhadap syaraf di sekitarnya ikut mereda. Ketika area itu mulai lebih rileks, tubuh pun memiliki kesempatan lebih baik untuk memasuki tahap pemulihan berikutnya. Setelah ketegangan tersembunyi di area pinggul mulai berkurang, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah membantu mengurangi tekanan berlebih pada tulang belakang bagian bawah. Untuk memahami alasannya, mari kita lihat apa yang terjadi pada tubuh lansia seiring bertambahnya usia. Di antara ruas-ruas tulang belakang terdapat bantalan alami yang berfungsi meredam tekanan saat tubuh bergerak. Seiring proses penuaan, bantalan ini secara bertahap dapat kehilangan kadar cairan dan elastisitasnya. Akibatnya, saat Bapak dan Ibu berdiri terlalu lama ketika memasak, berjalan jauh atau beraktivitas sehari-hari, gaya gravitasi akan terus memberi tekanan ke arah bawah pada tulang belakang. Tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat membuat ruang di sekitar sahaf menjadi lebih sempit. Pada beberapa kondisi, hal ini bisa meningkatkan tekanan pada sahaf yang sudah sensitif sehingga memicu atau memperberat nyeri yang menjalar. Karena itu, kita akan mencoba gerakan pemulihan yang sederhana dan aman. Tujuannya adalah membantu mengurangi beban mekanis pada punggung bawah sekaligus memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat dalam posisi yang lebih nyaman. Silahkan Bapak dan Ibu berbaring terlentang di atas alas yang cukup datar dan nyaman, misalnya karpet tebal atau tempat tidur yang permukaannya tidak terlalu lembek. Setelah itu, letakkan kedua betis di atas kursi kecil atau sofa rendah. Atur posisi hingga lutut berada sedikit lebih tinggi dibanding pinggul, dan kedua kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Biarkan kedua lengan beristirahat santai di samping tubuh. Pada posisi ini, lengkungan alami punggung bawah biasanya akan terasa lebih rileks dan sedikit lebih mendatar mengikuti alas. Otot-otot penyangga punggung juga dapat menjadi lebih santai, sehingga tekanan pada area bawah tulang belakang mulai berkurang. Sebagian lansia menggambarkan bahwa dalam beberapa menit mereka mulai merasakan sensasi lebih ringan. Nyeri yang sebelumnya terasa tajam atau seperti terbakar di kaki perlahan mulai mereda. Saat berbaring, bernapaslah secara perlahan dan alami. Tidak perlu memaksakan napas atau menambahkan gerakan peregangan lain. Biarkan tubuh menikmati posisi istirahat ini secara santai. Bapak dan Ibu dapat bertahan dalam posisi tersebut sekitar 5 hingga 20 menit, menyesuaikan kenyamanan tubuh masing-masing. Untuk membantu relaksasi lebih lanjut, kompres atau handuk hangat di area punggung bawah juga dapat memberikan rasa nyaman tambahan dan membantu otot yang tegang menjadi lebih rileks. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Ketika akan bangun, hindari gerakan mendadak. Jangan langsung duduk atau berdiri secara tiba-tiba. Cara yang lebih aman adalah memiringkan tubuh perlahan ke salah satu sisi terlebih dahulu. Diam sejenak beberapa detik, kemudian gunakan bantuan kedua tangan untuk mendorong tubuh menuju posisi duduk secara perlahan. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi tekanan mendadak pada punggung lansia.
Setelah ketegangan pinggul berkurang dan beban pada punggung mulai diringankan, kini tubuh siap memasuki tahap berikutnya, yaitu membantu menciptakan ruang gerak yang lebih lega pada jalur saraf yang mengalami iritasi. Gerakan berikut sangat bermanfaat, terutama bagi bapak dan ibu usia di atas 60 tahun yang merasa nyeri semakin terasa saat berdiri atau berjalan dalam waktu lama. Seiring bertambahnya usia, struktur tulang belakang mengalami perubahan alami. Pada sebagian orang, berdiri terlalu tegak dalam waktu lama justru dapat membuat ruang di sekitar saraf terasa lebih sempit. Karena itu, tubuh lansia seringkali lebih nyaman terhadap gerakan membungkuk ringan ke depan. Gerakan ini bertujuan membantu memberi ruang tambahan di antara ruas-ruas tulang belakang. Sekarang, silakan duduk di kursi yang kokoh dengan kedua kaki menapak rata di lantai. Letakkan kedua tangan di atas paha atau lutut. Lalu, secara perlahan, geser kedua telapak tangan ke arah bawah mengikuti paha, sambil membiarkan tubuh bagian atas ikut menunduk ke depan secara perlahan. Biarkan punggung melengkung secara alami. Tidak perlu memaksakan posisi tegak atau menahan tubuh menjadi kaku. Kepala dan leher juga boleh mengikuti gerakan dengan santai. Bayangkan seolah-olah tubuh sedang melepaskan beban yang selama ini dipikul. Saat mencapai posisi nyaman, berhentilah beberapa detik sambil menarik dan menghembuskan napas dengan tenang. Kadang-kadang, langkah sederhana seperti memberi tubuh kesempatan untuk rileks justru menjadi awal penting menuju pemulihan yang lebih baik. Setelah beberapa detik menahan posisi membungkuk, kembalilah ke posisi duduk tegak secara perlahan. Bayangkan tubuh bapak dan ibu sedang menyusun kembali tulang belakang secara bertahap, seolah tiap ruas bangkit satu persatu dari bawah hingga ke atas. Lakukan gerakan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Yang perlu diingat, tujuan latihan ini bukan untuk membungkuk sedalam mungkin. Fokus utamanya adalah gerakan yang lembut, terkontrol, dan nyaman bagi tubuh. Ulangi latihan sederhana ini sekitar 5-10 kali, selalu mengikuti batas kemampuan tubuh masing-masing. Sebagian lansia melaporkan bahwa ketika gerakan ini dilakukan secara rutin, pola nyeri mulai berubah. Rasa sakit yang sebelumnya menjalar hingga ke kaki, perlahan terasa lebih terpusat ke area pinggul atau punggung bawah. Dalam dunia rehabilitasi, kondisi seperti ini sering dianggap sebagai pertanda yang cukup baik, karena dapat menunjukkan berkurangnya iritasi pada jalur saraf. Latihan ini sering digunakan untuk membantu mengatasi keluhan yang berkaitan dengan penyempitan ruang pada tulang belakang, kondisi yang cukup umum terjadi seiring bertambahnya usia. Yang terpenting, gerakan ini seharusnya terasa ringan dan memberikan sensasi lega, bukan menambah rasa nyeri. Setelah tubuh memiliki ruang gerak yang lebih nyaman, tahap berikutnya adalah membantu mempertahankan kondisi tersebut agar keluhan tidak mudah kembali. Inilah langkah keempat, yaitu mengaktifkan otot inti bagian dalam. Menariknya, langkah ini justru sering diabaikan banyak orang. Padahal, inilah salah satu alasan mengapa keluhan nyeri sering datang kembali. Kita mungkin sudah mengurangi ketegangan di pinggul, meringankan tekanan pada punggung, dan membantu memberi ruang pada saraf. Namun, tanpa sistem penyangga tubuh yang kuat, perlahan tubuh dapat kembali ke pola gerakan yang kurang ideal. Setelah usia 60 tahun, otot-otot penyangga di sekitar perut dan tulang belakang memang dapat mengalami penurunan kekuatan jika jarang digunakan. Banyak orang mengira yang dimaksud otot penting adalah otot perut yang tampak dari luar. Padahal, ada lapisan otot dalam yang bekerja seperti korset alami. Otot inilah yang membantu menjaga kestabilan tubuh saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berjalan di permukaan jalan yang tidak rata, atau sekadar mengubah posisi tubuh di tempat tidur. Saat sistem penyangga ini melemah, tubuh menjadi kurang stabil. Akibatnya, tekanan pada punggung dan saraf dapat terasa lebih besar. Sekarang, mari lakukan latihan sederhana untuk mengaktifkannya. Silahkan bapak dan ibu berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk dan telapak kaki menapak nyaman di lantai atau alas. Letakkan satu tangan di bagian bawah perut. Tarik nafas perlahan melalui hidung, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Saat menghembuskan nafas, tarik perlahan bagian bawah perut ke arah dalam sambil membiarkan punggung bawah terasa menempel lebih rata pada alas. Gerakannya sangat halus, bahkan mungkin hampir tidak terlihat dari luar. Tahan selama sekitar 3-5 detik, lalu rileks kembali. Ulangi latihan ini sebanyak 5-8 kali. Fokuskan perhatian pada ritme napas dan rasa nyaman tubuh, bukan pada seberapa kuat tenaga yang dikeluarkan. Jika sudah mulai terbiasa, bapak dan ibu dapat menambahkan sedikit variasi. Aktifkan kembali otot bagian dalam seperti sebelumnya, lalu angkat kepala dan bahu beberapa sentimeter secara perlahan.
Tidak perlu terlalu tinggi. Hindari menarik leher atau melakukan gerakan mendadak. Tahan 1-2 detik, lalu turunkan kembali secara perlahan. Latihan kecil seperti ini dapat membantu melatih kembali sistem penyangga alami tubuh secara bertahap. Banyak lansia yang rutin melakukannya merasa lebih percaya diri saat berjalan, lebih nyaman berdiri setelah duduk lama, dan tidak lagi terlalu khawatir saat bergerak. Ketika otot penyangga bagian dalam mulai aktif, tulang belakang mendapat dukungan yang lebih baik. Dan saat tubuh lebih stabil, saraf pun dapat bekerja dalam kondisi yang lebih nyaman. Namun ada hal penting yang juga perlu kita pahami. Banyak orang tanpa sadar terjebak dalam siklus yang merugikan. Awalnya muncul rasa nyeri, lalu mengandalkan pereda nyeri agar tetap bisa beraktivitas. Setelah itu timbul rasa takut bergerak karena khawatir nyeri datang kembali. Akibat rasa takut tersebut, tubuh semakin jarang digunakan. Padahal saat tubuh terlalu lama pasif, otot-otot pelindung justru semakin melemah. Inilah yang kemudian membuat dukungan alami pada tulang belakang berkurang, dan keluhan nyeri dapat terasa semakin berat. Obat pereda nyeri memang dapat membantu mengurangi gejala sementara. Namun untuk jangka panjang, tubuh juga membutuhkan latihan dan gerakan yang tepat agar sumber masalahnya ikut diperbaiki. Yang perlu dipahami, tubuh di usia lanjut bukan berarti rusak atau tidak mampu lagi beradaptasi. Tubuh hanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. 4 gerakan yang sudah dipelajari bukan latihan berat. Ini adalah cara lembut membantu tubuh dan sistem saraf bekerja lebih selaras. Kunci utamanya ada pada konsistensi. Meluangkan waktu sekitar 10-15 menit setiap hari dapat menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Karena tujuan kita bukan sekedar mengurangi rasa sakit, tetapi juga mempertahankan kemandirian. Tetap mampu bergerak dengan nyaman, menghadiri kegiatan bersama keluarga, mengikuti pengajian, arisan, dan menjalani masa tua dengan lebih percaya diri. Mari kita ingat kembali 4 langkah penting hari ini. Pertama, membantu mengurangi ketegangan di area pinggul. Kedua, meringankan tekanan pada punggung bawah. Ketiga, membantu menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi saraf. Keempat, mengaktifkan otot pelindung alami tubuh. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, dari 4 gerakan tadi, mana yang paling ingin dicoba terlebih dahulu? Tuliskan di kolom komentar, karena pengalaman dan semangat Bapak dan Ibu bisa menjadi motivasi bagi banyak lansia lain yang mungkin sedang menghadapi keluhan serupa. Jangan lupa berlangganan channel Lingkup Sehat agar tidak ketinggalan panduan kesehatan berikutnya yang dirancang khusus untuk mendukung kehidupan lansia yang aktif dan mandiri. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa panduan ini bertujuan sebagai edukasi kesehatan. Jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi medis tertentu atau keluhan yang berat, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kepercayaan sebelum memulai latihan apapun. Mari melangkah bersama, sedikit demi sedikit, menuju masa tua yang lebih sehat, nyaman, aktif, dan penuh ketenangan.